Kabisma Karisma. Halo semuanya yang udah baru bergabung. Kita sore hari ini akan ngobrol-ngobrol santai, tapi semoga aja bermanfaat. Kita akan ngobrolin soal single terbarunya Bisma Karisma yang berjudul Yang Suri. Tadi sih kita udah coba-coba untuk halo-halo 1, 2, 3 gitu deh dengan Kabisma Karisma, dan dia akan bergabung. Coba sih kita lihat dia udah bergabung apa belum ya? Oh belum. Jadi kayak lovers ini buat yang belum tahu aja, jadi Bisma Karisma baru aja merilis lagu yang berjudul Yang Suri. Lagu ini akan menjadi pembuka atau pembuka jalan menuju ke EP-nya yang pasti kalian udah pada menunggu. Nah, ini aku lihat kayaknya udah pada nggak sabar untuk ngobrol dengan Bisma Karisma ya. Coba kita sapa dulu teman-teman K-Lover yang sudah bergabung. Di sini ada Tirta 08. Halo Seni Nuraini. Halo Adi Bujadit. Halo Mela. Halo Makni. Halo Subibir hadir. Si Diana. Halo. Wah, banyak sekali nih, kayaknya semua udah pada gak sabar ya. Gimana kalau kita memanggil Kabisma Karisma nih? Kalau kita memanggil Kabisma, mungkin kalian bisa nih komen-komen di bawah untuk meminta supaya Kabisma Karisma segera bergabung, jadi kita bisa segera ngobrol-ngobrol. Nah, buat K-Lovers, kalian udah ngefans dengan Bisma Karisma sejak kapan nih? Apa udah lama gitu? Atau mungkin baru akhir-akhir ini aja nih kayak mulai ngefans sama Kak Bisma. Tapi kalau Kak Bisma sendiri udah cukup lama ya, karena dia kan member dari band yang udah cukup lama nih di Indonesia. Kita akan tanya kenapa sih setelah udah cukup lama di dunia entertainment baru memutuskan untuk merilis EP-nya di tahun ini atau mungkin tahun depan. Nah, si Diana kesantikan yang mana Kak Bisma Kak? Nih coba kita lihat. Ini si Bisma Karisma sudah. Ayo kita sambut Kak Bisma ya. Situ nih Kak Bisma yang mana Kak? Nih Kak Bisma lagi connecting. Halo. Halo. Terdengarkah suara saya? Jelaskah? Tes cek mic. Waduh. Hai. Jelas nggak nih suaraku Kak? Oke. Jelas nggak? Jelas. Wah, Kak Bisma muka saya jelas nggak nih? Sekali sore hari. Wah, jelas sekali, seger banget, ganteng banget. Wah, mbaknya putus. Mbaknya jangan putus, Mbak. Halo. Putus nyambung kayak hubungan. Iya. Halo tes. Aduh, jangan dong, jangan putus nyambung gitu dong. Halo 1, 2, 3. Oke, udah jelas nih ya, suaraku udah jelas. Disapa dulu dong Kak, teman-teman K-Lovers, dan juga mungkin ada Smash Blast yang udah menanti Kak Bisma loh dari tadi. Halo. Teman-teman apa disebutnya? K-Lovers Kak. Teman-teman KL Lovers. Oh, halo teman-teman KL para perenjana, juga Smash Blast yang sedang menonton mungkin. Selamat sore dimanapun kalian berada di dunia yang sedang pandemi ini, semoga tetap sehat dan sadar. Amin. Kak gimana Kak? Masih tetap stay sane ya? Belum gila ya karena ada pandemi ini ya? lumayan merasa nggak hidup beberapa bulan awal-awal sih. Sekarang merasa hidup lagi, makanya pas banget sih ini perilisan lagu Yang Suri itu tanpa disengaja. Oh ternyata memang ya udahlah rilis aja deh gitu. Tadinya mau di hold dulu, cuman kayaknya bisa deh rilis gitu. Jadi ya tetap produktif Kak? Aja sih, seru. Kenapa mau di hold dulu gitu? Tapi ini pas banget loh. Karena nah itu dia kan, ternyata pas ya, meskipun nggak berencana pengen dipas-pasin, tapi ternyata responnya cukup positif, alhamdulillah. Kenapa pengen di hold? Asalnya karena
mm, pandemi susah banget untuk menyampaikan musik ya. Kita nggak bisa Iya. tatap mata langsung gitu. Maksudnya bermusik virtual tuh kayak ada jarak banget. Jadi sebenarnya yang dirugikan eh, orang-orang Teman-teman entertainment musisi, mungkin ya iya di teman-teman pandemi ini. entertainment. Iya, Iya, teman-teman iya. musisi bingung tuh untuk bagaimana berkarya tuh gitu. Tapi ya kita tetap bisa harus bisa ngejalanin hidup ini. Walaupun pandemi, walaupun harus lewat virtual, tapi harus tetap produktif ya Kak. Dan terbukti dengan dirilisnya lagu Yang Betul, Suri. betul. Selamat. Aku udah denger Kak, keren banget lagunya, seru banget. Kayak kalau denger tuh Bagaimana bagaimana? langsung Pusing nggak? kena gitu. Aku sih nggak pusing, aku kebetulan suka banget. Wow. Soalnya nggak tahu, aku nangkepnya ada unsur gloomy, nggak ngerti, gloomy dan Wow. surrealis gitu loh. Jadi gimana Oh, sih? wow. Menarik, menarik, menarik. Jadi Surrealis, menarik, menarik. gitu. Aku nggak tahu sih Kak, apakah Kakak udah pernah mendengar ada yang merasa lagunya terdengar surrealis atau enggak, tapi kalau aku nangkapnya seperti itu. Belum, belum. Oh, berarti Baru belum. kamu yang mengungkapkan satu kata itu. Asik, Menarik, asik, menarik. asik, asik. Iya sih, kalau aku nganggapnya gitu. Dan yang paling menarik menurut aku adalah liriknya nih Kak. Dan Hmm. dengar-dengar lagu liriknya Yang Suri ini diambil dari kejadian yang terjadi kepada Kak Bisma. Bener nggak sih Kak? Oke, kalau untuk lirik sebenarnya tidak sepenuhnya gara-gara kejadian itu, tapi ini atas dasar tercipta itu saya track back lagi atau flashback ke masa Main-main tahun sama kita. ke tahun 2007 ke tahun 2007 di mana saya Siapa? mengalami kekerasan eh saya yaitu apa ya, bukan saya berbullying apa ya, saya dibacok gitu. Saya dibacok di tahun 2007 sehingga mengakibatkan tangan saya tidak lengkap, Hah? sulap Masa sih Kak? sulap, Masa sih hut Kak? hit hut hut Ya bener, hut jangan gitu. hut hut Terus hut dibacok hut. gitu. Oh iya. Oh my god. Hilang. Hah? Serius? Serius itu? Itu Serius, serius, tangan saya 2007. sekarang. Oh my god, oh my god. Ye. Kak jangan sedih, aku juga jari Jadi aku. di tahun 2007, Jadi aku juga jelek, tenang aja. di tahun 2007 jadi Tenang. kejadiannya. Jadi Oke. sebenarnya atas dasar merespon kejadian tersebut di mana eh, keka- kekerasan yang akhirnya membawa keikhlasan bisa jadi cerita mungkin gitu. Ini juga mungkin bisa didengar buat pelakunya. Mudah-mudahan didengar sama pelakunya atau para para korban-korban yang mengalami kekerasan yang sama. Saya pengen ngingetin aja sih bahwa siapapun korban kekerasan pasti berat banget kan gitu, mengalami mental lah, mengalami turbulensi gitu, dan siapapun yang melakukan kekerasannya ya ingat bahwa itu memberatkan banyak orang gitu, kayak apa ya, bukan memberatkan banyak orang, bisa menyangkut tentang hidup dan matinya orang lain gitu. Bisma pengen jadi, ya saya pengen jadi pengingat bahwa ya buat korban bahwa hidup tetap harus diperjuangkan meskipun tidak pasti hidup ini. Seperti pandemi ini. Oke, betul sekali. Jadi dengan lagu yang sore ini mungkin kalau bisa dibilang mau menyemangati untuk teman-teman yang pernah mengalami kejadian kurang menyenangkan gitu ya, untuk tetap Ya. semangat gitu. Tapi sempat ini nggak sih Kak, maksudnya dengan kejadian kayak kehilangan jari dan lain-lain gitu, itu kan berat pasti kan, gitu. Berat kayak yang down banget gitu nggak sih, kayak aduh kenapa sih ini harus terjadi gitu. Oke, berat sih karena bukan hanya kehilangan raga, sebagian raga kecil aja, tapi saya jadi punya short term memory loss. Ada banyak scars di badan gitu. Yang paling berat tuh bagaimana untuk merasa tetap hidup, merasa ya gitu. Karena kan kita mungkin kita melakukan aktivitas menjadi rutinitas biasa aja, tapi kepala atau di jiwa kita tuh nggak ngisi gitu, kayak kosong aja gitu. Itu sering banget kayaknya dialamin sama banyak orang. Saya sempat banyak ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman, kayak iya sih gitu. Ini mah cuman ngejalanin hidup aja tapi nggak feel alive gitu. Nah itu mungkin yang bisa direspon dari lagu Yang Suri, bahwa wajar ketidakpastian itu ada di dalam hidup gitu. Jadi
eh hidup mah harus diperjuangkan aja lah gitu. Justru orang yang berani hidup itu hebat, bukan orang yang berani mati ya. Benar-benar, aku setuju banget Kak. Orang yang berani hidup itu, orang yang hidup itu jauh lebih berani. Benar, aku setuju. Kak, tadi Kakak bilang soal sempat ada mengalami memory loss gitu. Itu berapa lama Kak? Hmm. Sampai sekarang sebenarnya, Oh, masih sampai sekarang? karena untungnya ya, namanya manusia ya untung aja. Iya, Untung untung aja. ketahan sama tangan, jadi kejadian. Untung ketahan sama tangan, jadinya eh hanya short term memory loss. Kalau nggak ketahan sama tangan, saya amnesia total. Oh my God. Tahun 2007 tuh saya udah lupa kayaknya. Saya siapa? Saya di mana? Jadi itu yang Kamu hilang tuh, siapa? Gitu. aduh, ala-ala di sinetron itu ya, ini saya siapa gitu. Itu memori, memori yang hilang tuh memori dulu-dulu gitu. Atau sampai sekarang jadi kayak lebih cepat, gampang lupa apa gimana gitu. Memori yang dulu banyak yang hilang, terus Oh, memori yang dekat-dekat juga justru kayak misalnya saya nggak bisa nginget nomor telepon saya sendiri, baru bisa nginget itu sekitar 4 tahun kemudian. Terus dengan perangkaan-perangkaan saya eh, pusing lah gitu, pusing banget. Nama wajar sih kalau nama, cuman lebih ngeglitch kali ya otaknya. Makanya mungkin sampai akhirnya muncul lagu yang Suri, direspon dari Lava juga. Jadi ini tuh lagu yang Suri itu ditulis bareng-bareng saya dengan Lava Pratomo. Saya dulu ngangkat ceritanya seperti apa, terus akhirnya Lava mendaur ulang tulisan-tulisan saya, sehingga lebih mematangkan karena sang produser lebih ahli gitu. Di lagu ini peranan Lava cukup banyak, dan Lava meresponnya justru lagu ini tuh mengibaratkan saya yang nggak jelas, saya yang banyak keinginan untuk hidup gitu. Ya saya yang kebingungan dengan banyak hal itu dirasain sama Lava Pratomo gitu. oke, jadinya Jadi mungkin buat kalian beda-beda lagi ya gitu. Jangan jangan terpatok gara-gara cerita saya. Saya pengen justru kalian merasanya seperti apa nih, punya pengalaman personal nggak yang direspon ketika mendengarkan lagu yang Suri gitu. Itu yang saya pengen tahu sih sebenarnya. lagian kan memang sebuah karya tuh menurut aku ya Kak, sebuah karya tuh nggak bisa dikasih satu patokan definisi artinya ini gitu. Jadi Betul, karya itu subjektif gitu, bener kan? Jadi betul, mungkin buat betul. Kak Wisnu ya gitu, buat aku pribadi berbeda. Dan mungkin untuk Kak Lovers, buat Ismaniak dan lain-lain berbeda-beda juga. Nah, terus Kak, lirik dari yang Suri ini, itu gambaran dari yang Kakak rasain waktu kejadian, atau itu sebenarnya adalah kumulasi dari apa yang sebelum-sebelum, apa yang terjadi di masa itu Kakak kumulasi, akhirnya menjadilah lirik ini. Atau Kakak pas proses Oke, mengingat-ingat. ini sebenarnya liriknya karena saya Hah? senang saya sama Lava senang bikin lirik yang multi tafsir ya. Jadi ini tuh tentang ini bukan ya gitu. Ini bisa tentang ini sih, tapi bisa tentang ini juga. Tapi kalau ya balik lagi versi saya, untuk lagu yang Suri eh, cukup membuat saya balik lagi ke tahun 2007 itu gitu. Jadi bahwa di mana saya mendapatkan arti ikhlas, arti sabar dalam hidup tuh ya di tahun 2007 itu, sehingga saya bercermin lagi, oh iya, saya harus harus ingat kejadian itu supaya saya bisa merasa lebih hidup lagi setiap harinya gitu. Mungkin gara-gara itu sih. Kak, tapi kan tadi kakak bilang nih, waktu kakak menulis itu kakak jadi teringat ke kejadian itu. Ngerasa berat nggak sih karena harus mengulang? Hmm. Aku tadi sempat bilang ya. Ya, jadi Ya, ya, putus-putus. iya di sinyal. Jadi kakak sendiri waktu menulis lagu ini jatuhnya kakak sempat ngerasa berat atau justru enteng karena kakak akhirnya meluapkan apa yang pengalaman kurang menyenangkan dulu itu. Oke, eh, cukup berat jelas untuk merespon lagi perasaan itu. Tapi yang didapetin justru rasa haru kali ya gitu, bahwa lega ya ternyata akhirnya bisa 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 ngelewatin itu
itu semua gitu, kayak mungkin rasa haru kali ya yang pengen disampaikan di lagu ini gitu. Ketika saya nyanyi waktu take vokal juga ada beberapa kalimat-kalimat, halo, ada beberapa kalimat-kalimat yang saya lontarkan bareng Lava di awal dan di akhir. Halo, jelas nggak? Oke, tadi sempat Oke. Kak. Mungkin bisa diulang. Ya. Ya, jadi memang rasa haru yang pengen saya sampaikan bahwa kita ada di dua polar gitu, antara senang dan sedih. Sehingga ada beberapa elemen-elemen kalimat-kalimat yang disampaikan secara samar di awal dan di akhir itu tersembunyi sih. Jadi apa ya? Memang membingungkan sih rasa waktu take vokal juga, memang ini tuh harus joget atau enggak ya gitu. Emang gitu rasanya gitu. Emang bingung nih gitu. Nah, ini nih Kak, aku juga mau nanya, kebetulan Kakak bahas. Jadi kan tadi aku bilang kalau lagunya ini ada unsur gloomy kayak gitu kan. Kalau dengar mungkin baca liriknya juga. Tapi satu sisi aku menemukan ada sedikit unsur kayak city pop gitu loh Kak. Jadi kayak lebih upbeat. Beda-beda. Jadi aku di sisi pas mendengar lagu yang Suri ini, musiknya menurut aku agak upbeat, tapi liriknya ya cukup berat gitu. Nah, emang sengaja nggak sih untuk Bisma untuk mencampur nih dari sisi gloomy-nya lirik dan sisi upbeat dari musiknya? Oke. Mungkin seperti goyang yang jatuh kali ya, kayak ini tuh goyang mana sih gitu, karena nada-nada yang muncul mungkin tidak seharusnya ada di lagu joget tebel gitu. Ini tuh lagunya joget sih, tapi kok pengambilan nadanya kayak gini ya gitu. Mungkin yang Suri itu joget dalam kemuraman, asik. Benar. Aku tadi terpikir sesuatu. Kayaknya kayak bersenang-senang dalam penderitaan mungkin ya. Kan kita suka nggak mau harus begitu ya. Bukan mensyukuri. Mensyukuri hal yang sudah terjadi dan kurang menyenangkan gitu aja kali ya. Iya, jogetin aja lah. Oke, ini susah banget hidup dalam pandemi ini ya, jogetin aja lah. Jogetin aja, santai aja. Iya, jalanin aja lah, nggak tahu gimana nih gitu kali. Jadi itu ya, Bisma sendiri menggambarkan yang sendiri kayak ya udahlah ya, jogetin aja lah, susah senang santai aja lah ya. Namanya juga hidup ya, nggak mungkin semulus paha siapa ya. Paha sapi peras gitu. Ya mau gimana lagi gitu. Kalau mau dimuramin terus juga nggak jalan gitu. Nah, dari liriknya yang tadi kata Bisma multitafsir, terus apa namanya beragam, pokoknya penuh makna gitu. Bagian lirik gimana nih yang paling kesukaannya Bisma? Apa ya? Jauh di sana suara bergema tapi tak tergapai. Jauh di sana suara bergema tapi tak tergapai. Nah, kalau Bisma sendiri mengartikan lirik ini kayak gimana nih? Wah, versi saya ya, ini versi saya. Versi Bisma dong. Ini versi saya kayak saya balik lagi flashback waktu kejadian di tahun 2007 itu, saya merasa pas beres operasi. Jadi beres operasi besar itu kan di dalam lorong gitu, sampai akhirnya ketemu pintu gitu. Ternyata banyak orang banget yang di belakangnya pun ada cahaya terang banget karena cahaya matahari, dan saya masih setengah sadar kan pada saat itu. Jadi saya masih samar untuk indera pendengaran juga, kayak yang ini bismillah. Jadi makanya mungkin di lagunya di terakhir dan di awal ada suara-suara samar-samar kayak gitu. Itu mengibaratkan waktu kejadian di tahun 2007 menurut saya, versi saya ini, balik lagi versi saya.
Jadi Mungkin nanti bisa memang ditanya ya ke pas K-lovers. kejadian pas kejadian itu tuh saya merasa bersyukur bahwa eh, terang di sini tuh eh, terang dan suara di sini tuh bahwa banyak orang-orang yang sayang sama saya, banyak orang-orang yang care dan ternyata hidup tuh diberi kehidupan tuh apa ya? Emang eh, harus Sebuah percaya anugerah. sama diri sendiri mungkin ya bisa hidup kali gitu. Iya, oke, oke. Kalau Suara bergema tapi tak tergapai kayak pengen, woi, iya gue hidup lagi gitu. Tapi kan nggak bisa gitu orang baru beres operasi gitu. Itu versi saya sih. oke. Mungkin nanti bisa ditanya nih ke teman-teman K-lovers, kalau menurut mereka, interpretasinya mereka untuk lirik ini kayak gimana? Please, ya please di komen boleh dong. Di komen boleh, atau mungkin ke DM Atau kami semua di, boleh. ya atau mending di posting terus biar saya lihat. Jadi di DM saya bisa repost postingan kalian. Tapi udah ada Apa yang belum Kak? kalian respon? Dari Ada mungkin beberapa. teman-teman yang udah ngasih tahu interpretasi mereka gitu. Yang paling menarik Ada buat Kak beberapa. Bisma yang mana nih? Yang paling Kak Bisma Wah, itu Keke tuh pernah bilang ada teman saya kayak memang susah dijelasin sih yang namanya hidup gitu. Keke dapat banget bahwa misplaced atau kebingungan tuh dalam hidup sangat ada gitu. Sangat ada. Dia ngerespon kejadian-kejadian personal dia juga. Saya lupa tulisan dia seperti apa, tapi saya pernah banget sih. Rasanya gitu begitu dia nulis. Ada satu orang yang kena banget gitu. dari aku dari tadi dengerin penjelasannya Kak Bisma, aku ngerasa kayak Kak Bisma ini tipe orang yang mungkin karena kejadiannya dulu ya, jadi sangat menganggap hidup yang kita terima tuh ya anugerah gitu. Jadi ya harus kita nikmati dan kita jalani dengan sebaik-baiknya. Bener nggak? Ya, ya berdamai aja sama diri sendiri, sama lingkungan. Gitu. Itu yang paling susah. Menjadi manusia justru hal yang paling susah kali ya. Halo? Halo. Nah iya tadi sempat ngelek. Nah, Kak Wisma sendiri nih kalau misalnya lagi nulis yang suri, ini mungkin yang suri dan mungkin untuk next single. Tipe orang yang nulis lirik dulu atau nentuin musiknya dulu? Saya tipe yang dua-duanya sebenarnya. Kalau untuk penulisan lagu yang suri ini dari pembuatan lagu yang suri ini justru musiknya dulu. Jadi sound drumnya dulu waktu itu tuh, terus akhirnya instrumen lain sampai terakhir justru lirik sih. Nggak terakhir, maksudnya di tengah-tengah tiba-tiba oh iya cukup kebayang nih gitu. Temanya yang mau diangkat seperti ini gitu, yang kerasa. Karena sebenarnya proses kreatif tuh nggak bisa ditentuin ada patternnya gitu. Kalau lagi kerasanya enak nulis dulu ya nulis dulu gitu. Beberapa lagu nanti di lagu selanjutnya tuh ada yang dari tulisan dulu gitu. Bahkan tulisan plus nada vokal yang emang tiba-tiba gitu lah. Kayak lagi di kamar mandi tiba-tiba nyanyi, nah kayak gitulah gitu. Saya apa ya, bahasa Sunda tuh nggak gue lontor tuh apa ya. Tiba-tiba ya mengalir gitu aja lah. Tapi sempat ngalamin writer's block untuk EP-nya. Apa? Putus-putus. Sempat ngalamin Sorry. writer's block gitu nggak? Halo, ya, sudah jelas ya? Iya pernah. Sering. Dan untuk supaya keluar dari writer's block itu ngapain nih biasanya? Harus pasrah kali ya, maksudnya sempet sampai 2 tahun, enggak sih, setahun nggak bisa nulis gitu, kayak wah kacau banget, nggak tahu mau nulis apa, padahal perasaannya banyak banget tapi nggak bisa nulis, ngalamin banget sih. Emang nggak bisa dipaksa ya berarti kalau untuk jangan dipaksain gitu, nggak bisa, kecuali memang berhubungan dengan deadline pekerjaan dan segala macam gitu, mungkin mereka tidak apa-apa melakukannya, tapi karena saya memang project
project ideal gitu buat diri saya sendiri. Jadi saya pengen benar-benar direspon dari perasaan saya dulu gitu, bukan karena tuntutan pekerjaan gitu. Oke. Nah, eh, kita agak ngelentang sedikit nih ya, bicarain tadi kita bicara Oke. lirik ya. Jadi aku yakin Kak Bisma ini pasti juga punya fanbase sendiri, mengingat dari Bisma kan bagian dari boy band yang juga punya musiknya sendiri gitu kan, yang dance pop kayak gitulah. Nah, sedangkan hal yang dilakukan Bisma sekarang, yang dirilis sekarang itu bisa dibilang lentang, cukup menentang jauh gitu. Nah, sempet takut nggak sih atau sempet khawatir gimana ya kalau misalnya mereka ternyata nggak cocok nih dengan apa yang aku keluarkan, apa yang aku bikin gitu. Gimana? Uh, Khawatir, mungkin bukan khawatir ya, tapi memikirkan bagaimana cara menyampaikannya, karena mereka terbiasa ibaratnya disuapin gitu, disuapin ini namanya nasi gitu, nih makan nasi gitu. Kalau di lagu-lagu saya kan kayak banyak yang tersirat, ini tuh tentang apa sih gitu, ini tuh maksudnya apa sih, meaningnya apa. Saya pengen ngajak untuk lebih dewasa bersama-sama dengan cara memikirkan ini tuh kayaknya tentang ini deh, mungkin ini deh, mungkin ini deh. Jadi silahkan berargumen masing-masing gitu loh. Saya senang berfilsafat bareng-bareng gitu ibaratnya. Mungkin itu ya. Jadi kalau kekhawatiran sih enggak sih. Tapi bagaimana sampai akhirnya ada di pemahaman yang sama gitu sama mereka. Karena kan sekarang mereka juga udah berarti 10 tahun, berarti ada yang udah kuliah, ada yang udah punya suami mungkin gitu, atau punya cowok. Jadi pemahamannya pasti beda lah gitu. Pengalaman. Ya, halo. Halo. Tadi Halo, sempat halo. balik lagi. Halo, oke. Ya, jadi dengan lagu yang Suri ini dan mungkin juga untuk EP-nya memang ada kesengajaan untuk bikin image sendiri nggak sih? Maksudnya kayak biar orang tuh bisa beda, kalau Bisma Karisma itu seperti ini, Bisma saat di boyband seperti ini. Emang sengaja? Sengaja nggak sengaja mungkin ya, karena memang ada keseruan atau kejujuran saya di Smash juga gitu, bahwa saya memang senang menari gitu. Saya senang untuk atraktif sama penonton, sama orang-orang gitu. Lebih riang mungkin ya untuk di Smash tuh memperlihatkan sisi riangnya saya. Tapi kalau di Bisma Karisma yang solo ini lebih apa ya? Bukan riang tapi mikir kali ya. Bisma yang pemikir kayaknya ada di sini deh gitu. Bisma yang filosofis Bisma yang banyak mikir nih. tuh kayaknya di sini deh gitu. Bisma yang filosofis kayak di sini. serba dipikirin semuanya gitu. Kayaknya itu deh. Passionnya kalau Bisma Karisma berarti wondering ya, berpikir apa lagi yang mesti dipikir ya. Ya. Ya menyuarakan hal-hal yang ada di kepala aja sih ya. Jadi lebih jujur karena nggak bisa. Ya lebih jujur, lebih telanjang, bukan lebih jujur ya. Kalau di Smash juga sebenarnya jujur aja. Cuman lebih apa adanya aja, lebih terus terang mungkin ya. Karena nggak menyangkut dengan teman-teman yang lain gitu. Maksudnya saya kalau di Smash kan harus menghargai teman-teman yang lain. Bagaimana ini menjadikan egonya Smash gitu, bukan egonya personal masing-masing gitu. Tapi kalau di sini ini Bisma tuh gini loh gitu, nggak jelas nih, bingung banget nih gitu, pemikir banget nih, mungkin ada lah gitu. Tapi keren loh, maksudnya untuk membuat dua image gitu kan sulit ya, harus satu sisi mesti harus yang periang, satu sisi yang pemikir gitu. Sulit nggak untuk melepasnya? Sulit, butuh waktu lama. Sulit, jelasin. Enggak sih, butuh, kalau waktu lama enggak, tapi lebih ke apa ya? Justru ya itu tadi, balik lagi gimana nyampainnya, karena kebiasaan yang riang, kebiasaan yang apa gitu, orang-orang melihat itu gitu, jarang
jarang melihat saya yang kalau di rumah atau di lingkungan tuh bahwa saya cukup cukup senang berargumen dan segala macam gitu. Jadi buat teman-teman yang justru justru yang mendengar lagu yang Suri ini, orang-orang yang kenal saya secara personal, mereka merasa kayak ini lagu Bisma banget gitu, ini lagu kamu banget gitu. Kayak banyak lah, Sheryl juga bilang gitu, Alika bilang gitu, Iva bilang gitu, pacar saya juga bilang gitu, keluarga saya pun bilang gitu, teman-teman banyak banget yang bilang kayak gitu. Dan so far ya saya merasa lega aja bahwa oh ini benar-benar saya berarti gitu. Tapi takut Itu gak sih kan Kak? afirmasinya di situ. Takut gak sih Kak kayak untuk membuka diri seutuhnya gitu, menunjukkan kalau ya aku tuh dengan seperti ini gitu. Ada kecemasan tertentu nggak? Nah, justru banyak orang yang takut untuk terus terang kan. Nah, Iya. saya nggak mau jadi orang yang takut untuk berterus terang atau jujur gitu. Jadi saya nggak mau berhidup di belakang layar ini gitu. Udah cukup lah gitu. Menahan yang tidak seharusnya diluapkan gitu. Jadi kayak ini apa adanya aja saya gitu. Kalau saya kesal mungkin saya akan merespon kesal. Bingung saya akan merespon bingung gitu. Nggak mau dibuat-buat lah. Jujur aja Dan ya. justru ngerasa lebih hidup. Jadi lebih hidup. Kenapa tuh? Bisa dijelasin nggak? Lebih Hmm, hidupnya tuh kayak gimana sih? lebih lebih tenang lah. Intinya saya merasa lebih tenang. Saya pengen nanti ketika saya udah nggak ada, saya pengen dikenal orang yang orang yang terus terang aja, orang yang jujur apa adanya. Ya gini-gini aja lah. Saya mah gini aja lah. Nah, untuk Kak Bisma sendiri, di luar sebagai anggota Smash, Kak Bisma menggambarkan dirimu itu sebagai musisi yang seperti apa? Eksperimental Waduh, kah, atau waduh. uh, konservatif apa? Uh, Bisma tuh seorang manusia. Manusia tuh gimana sih? Nah, coba kompleks tuh. Saya Pikir dah pengen tuh. kalau saya pengen ibaratnya saya pengen ingin menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Itu tujuan akhir saya tuh. Tapi kan itu perjalanannya butuh proses ya, masih panjang. Amin. Semoga saya dikasih umur panjang. Jadi proses perjalanan itu saya ingin belajar jadi manusia yang seutuhnya, yang memanusiakan manusia, karena nggak gampang tuh Betul, betul. kalimat itu tuh untuk dilakukan gitu. Kayaknya Mungkin tuh itu kalimat itu manusia. sering banget dikeluarin. Kalimat memanusiakan itu sering banget dikeluarin orang, dibicarakan, ditulis di sosial media, tapi belum tentu bisa dilakukan. Benar nggak? Susah kan gitu. Jadi Susah, jadi susah. manusia aja tuh susah. Betul. Memanusiakan manusia, nah itu kayak ada tiga tiga kata manusia yang kayak wow, bentar 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 gimana nih gitu. Halo, putus-putus lagi nih tampaknya. Lagi. Halo. Nah, balik lagi. Balik lagi. Nyambung Nah, lagi. nyambung lagi kita lagi. Kapan lagi on air bersama Bisma Karisma? Oke. Nah, nah, karya-karya Ah, apa-apa-apa. dijelas. Halo? Ya, ulangi, ulangi, Oke. ulangi. Nah kan kamu bilang yang Suri ini adalah pembuka untuk EP kamu ya, berarti nanti akan ada Hmm, karya-karya lain. Nah, dari karya ini kan berarti dia membentuk kamu, menunjukkan image kamu gitu. Nah, image apa yang ingin kamu bentuk dari lagu yang Suri ini? hmm. Bukan image kali ya, apa ya? Identitas. Ingin menceritakan aja bahwa Bisma tuh seperti ini, sesimpel itu sih. Ada rasa-rasa lain yang akan hadir di perjalanan mini album nanti. Mungkin kan ini pijakan pertamanya rasa rasa kebingungan, rasa ketidakpastian yang berujung rasa haru. Karena udah sampai ke sana tuh berarti gitu. Kalau kalian udah merasa haru berarti udah nyampe ke sana gitu. Kalau masih bingung berarti kalian masih belum merasa hidup tuh. Mungkin di lagu ini itu gitu. Jadi bukan image yang seperti apa, tapi saya ingin menyuarakan apa saja sih gitu.
banyak. Namanya manusia banyak banget ingin bersuara pasti. Nah, lagu yang Suri ini kan aku yakin merupakan representasi dari mini album kamu nih. Nah, nanti apa sih yang bisa kita expect dari mini album kamu? Kasih bocoran Hmm? dikit lah. Coba ulangi. Saya tadi sempat hilang. Ngawang Kepala dulu saya bentar. kemana-mana, sorry sorry. Ya, Iya. jadi lagu yang Suri ini kan aku yakin adalah representasi dari mungkin tema keseluruhan dari mini album kamu ya. Eh, Kira-kira EP Mm-mm. kamu nanti akan seperti apa sih? Bisa dikasih bocoran dikit nggak? Tema besarnya apa? Gitu. Oke, EP ini tuh mungkin rasanya seperti ada di em, tunnel ya atau lorong yang beda-beda gitu. Jadi menceritakan berbasis dari pengalaman hidup saya, bukan pengalaman, apa ya? Berbasis dari apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan selama hidup berumur sekarang 29 tahun ini, apa aja sih yang ada di kepala saya? Mungkin sedikit banyaknya tersalurkan di lirik-lirik dan musik mini album nanti. Rasanya memang nggak satu sisi aja gitu, dan ibaratnya kalau genre tadi ada ini tuh city pop gitu atau apa, saya nggak mau matok satu genre, jadi siap-siap dikagetkan lagi dengan genre yang Terguncang. mungkin ya mungkin ini genrenya apa ya, nggak tahu, saya nggak mau matok genre, jalanin aja, bermusik aja gitu, berkarya aja. Ada bocoran nggak nih Itu kira-kira sih. kapan nih mini albumnya bakal rilis? Waduh, ah Masih top niatnya secret. niatnya sih niatnya sih akhir tahun. Semoga pandemi ini tidak menghalangi proses Amin. Amin. pengkaryaan sampai mini Amin. album nanti. Karena kan yang paling PR untuk musisi itu bagaimana menyampaikannya secara utuh dari lagunya. Apalagi lagunya yang tidak straight to the point. Kayak ini tuh tentang apa ya gitu. Kayak bagaimana untuk memberitahu isi-isi rasanya apa aja gitu. Mungkin yang terdekat bocorannya, saya akan ngelaksanain video klip lagu yang Suri ini. Doakan lancar dengan keadaan pandemi ini. Amin. Semoga berseru-seru bersama teman-teman keluarga Renjana. Amin. Wah, harus ditunggu ya ini ya. Wajib banget tuh nih. Oke, Kak, boleh dong dinyanyiin dikit nih lagu yang Suri. Boleh nggak? Aduh, boleh Satu, boleh dua, dikit baik. kali ya, bentar-bentar. Boleh, 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 boleh. Boleh. Pakai gitar dikit kali ya. Terang benderang itu bersinar, bukan di sini nyatanya. Jauh di sana suara bergema, tapi tak tergapai. Mati yang suri, hidup kembali. Gitu. Kurang lebih seperti itu, silakan didengarkan di digital kesukaan kalian. Wah, banyak yang tepuk tangan. Nah, tuh kalau iya dong, rame, Terima kayak kasih. juga rame. Oke, Kak. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup nih ngobrolnya hari ini. Ke Ya, depannya, boleh. 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi gitu. Kak Bisma pengennya dikenang sebagai musisi yang seperti apa? Oke. Tadi sebenarnya udah disampaikan ya. Musisi yang apa ya? Bukan musisi kali ya. Saya ingin dikenang sebagai manusia yang memanusiakan manusia. Sip. Itu pastilah. Karena nggak mau ada di satu area saja, karena saya senang di perfilman, saya senang di pengkaryaan lain. Saya senang melukis, saya senang ya berkesenian lah. Jadi saya ingin dikenal sebagai apa nanti, sampai saya tutup usia. Saya ingin jadi manusia yang memanusiakan manusia. Amin. Amin. Salam damai. Salam damai. Oke, itu tadi bilangnya suka seni dan lain-lain. Mungkin next ada lanjutannya nih, selain jadi musisi, main film, nulis buku kah, atau jadi pelukis kah? Who knows? Who knows? Kita nggak tahu ya.
Oke, thank you ya Kak Bisma untuk kesempatan Terima yang kasih. ngobrol hari ini. Hari Terima ini kasih buat K-Lovers, sama-sama. buat para perenjana, buat dari Smash Blast juga, buat orang-orang yang mampir ini di live ini. Terima kasih, semoga dapetin informasi, dapet edukasi, dapet kesenangan, keseruan untuk ngobrol-ngobrol atau punya perspektif baru. Salam untuk keluarga kalian di rumah, tetap sehat dan damai selalu menyertai kalian. Amin. Thank you Kak Bisma. Sukses terus. Sukses untuk Yang Suri dan mini albumnya kita tunggu. Dan untuk video Makasih. klipnya. Oke, thank you ya. Bye. Dadah. Dadah. Oke Kak Lovers, itu tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Bisma Karisma. Kalau kalian ketinggalan, nanti kalian bisa cek di profil Instagram kapanlagi.com. Kita akan ada di IGTV-nya, atau kalian nanti bisa cek ke YouTube Kapan Lagi untuk nontonin Kapan Lagi on air edisi Ngetis hari ini. Wah, hari ini insightful sekali ya. Siapa yang merasa kalau percakapan hari ini berbobot sekali? Oke, cuman kita mah. Oke, aku senang banget tadi kayaknya membuka pikiran banget ngobrolnya sore hari ini. Semoga bermanfaat buat yang kangen sama Bisma Karisma, semoga kangennya terpenuhi. Dan jangan lupa untuk pantengin terus kapanlagi.com supaya selalu update tentang dunia selebriti Indonesia, Hollywood, K-pop dan lain-lain. Thank you yang udah di sini selama hampir 1 jam. Jangan lupa untuk pantengin terus Kapan Lagi. Siapa tahu nanti akan ada Kapan Lagi on air lagi. Bakal ada nggak? Bakal ada? Oke, diam aja nih. Krik-krik aja nih. Gitu. Pastinya bakal ada Kapan Lagi on air lagi dengan siapa? Rahasia. Makanya kalian harus pantengin terus kapanlagi.com. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan berikutnya. Thank you yang udah standby selama hampir 1 jam. Mohon maaf kalau ada salah kata dan sampai jumpa. Sehat selalu. Bye. Stay safe. Mwah, mwah, mwah.